Ikan masin yang tidak dibuang perut, maka tak boleh makan. Ikan yang dua jari ke atas tadi tu adalah bukan sebab perut, sebab garam. Di mana-mana berarti ngadahar haram, dijual lagi hukum haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana pencerahan, yaitu tentang masalah ikan asin tidak boleh dimakan. Di sini ada Ustadz Idris dan ada Ustadz Abdul Somad dan ada Kiai Enus. Nah, mari kita dengar bagaimana penjelasan dari tiga Ustadz ini. Ikan masin yang tidak dibuang perut, maka tak boleh makan. Jika, ada jika, besarnya dua jari ke atas. Dua jari besar ke atas. Dia tak siang perut dia, tak buang perut, bubuh garam, maka najis. Tapi kalau dua jari ke bawah, tak buang perut, bubuh garam, dimaaf. Maksudnya besar ni, macam ikan bilih tu, okay, no problem. Jadi dua jari ke bawah, besar dia, tak buang perut pun, dimaaf. Maksud dimaaf makan ikan tadi, tapi ketika nak goreng, nak masak tu, buanglah perut dia. Jangan makan dengan perut-perut, tu maksud dimaaf. Tapi kalau dua jari ke atas, dibubuh garam, tak maaf. Dengan maksud, semua tak boleh makan, najis semua. Satu lagi, jika dua jari ke atas, tak buang perut dan tak bubuh garam, maka boleh makan. Faham? Boleh makan. Yang menyebabkan haram makan, jadi najis, ikan yang dua jari ke atas tadi tu adalah bukan sebab perut, sebab garam. Dengan bubuhnya garam, dalam keadaan isi perut tak keluar, maka dia menyerap masuk ke dalam kena pada isi perut tadi, termasuk darah-darah semua tu, dan akan menyerap ke dalam isi. Diuyahan eta lauk asin eta termasuk najis tuh. Lauk asin eta haram. Supaya ngajina menang bebenangan lantaran bekitu kana lauk asin, mundek nyokot pendapat Imam Rafi, Imam Nawawi jeung pendapat Imam Qomuli, lauk asin mah totalitas bete benang diakalan haram hukumnya. Sedangkan lauk asin makanan favorit urang mah nya. Di mana-mana berarti ngadahar haram, dijual lagi hukum haram. Maka berarti hasil haram. Duit anu diperoleh tina barang nu haram, maka duit nage jadi duit haram. Dibelikan kana beas didahar, ngadahar duit haram, beas haram. Dibelikan kana samping dipakai sholat nama ke samping haram. Ikan yang dijadikan ikan asin tanpa mengeluarkan kotoran di dalam perutnya terlebih dahulu boleh dikonsumsi, Pak Ustadz. Idza ijtama'al halal wal haram faghulibal haram. Kalau bercampur anteng halal dengan yang haram, mana yang menjadi najis? Masuklah bangkai tikus ke dalam bak kamar mandi. Berkelahi tikus itu di atas. Terjadi konflik di antara mereka. Pecah asbes itu, masuk ke dalam. Maka satu bak itu pula kecil, tak sampai 2 kulah. Maka satu bak itu menjadi najis, Pak. Menjadi najis. Di dapur, ini tadi di kamar mandi, di dapur ada mentega. Mentega di dalam bejana besar. Berkelahi juga tikus itu. Rupanya sedang musim perkelahian tikus. Konflik juga tikus itu. Jatuh satu tikus. Apakah satu bejana besar itu semuanya menjadi najis? Tidak. Tikusnya sama. Beda-beda lahir berapa hari lah. Jatuhnya sama. Lalu apa yang membedakannya? Yang ini adalah benda cair, sedangkan yang ini adalah padat. Lalu yang menjadi najis itu mana?
diambillah sendok, dibuanglah yang di samping-samping tikus itu aja. Berapa senti Pak Ustadz tanya? Dia agak-agak lah, agak-agak jauh sedikit. Buang. Adapun tepi-tepi ember tuh tidak, karena ini benda padat. Nah, saya anjurkan bagi bapak, ibu, tuan-tuan yang mau membuat ikan asin, seafdal sebagusnya dibelah perut ikan tuh. Buang ciri ikan, masukkan ke air sungai, air laut, baru dia. Tapi kalau hanya dipotong kepala, lalu kemudian tai-tai itu di dalam, lalu kemudian di ininya, apakah menjadi najis semuanya? Tidak, karena dia bukan benda cair. Beda dengan air kelapa muda. Air kelapa muda, masuk anak tikus dari kelapa. Ustaz dari tadi contohnya tikus dulu. Tak mungkin aku bilang biawak naik ke atas. Jangan fokus ke tikusnya, fokus kepada najisnya. Ini payah. Tapi kalau mau cerita afdal tak afdal adalah buang. Mau afdal tak afdal adalah buang. Saya Pak Ustaz, taiknya selalu saya makan. Hah? Apa yang kau makan? Taik kerang Pak Ustaz. Nah, itulah yang cerita. Baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, alhamdulillah kita sudah mendengar bagaimana pencerahan kajian dari 3 ustadz tersebut, bahwa memang ada sedikit perbedaan. Nah, ini adalah bukan sebuah hal yang baru bahwa ikan asin tidak boleh dimakan. Nah, bernajis. Nah, jadi di dalam masalah najis, fikih najis ini disebutkan oleh para ulama di kalangan Imam Syafi'i, bahwa sesuatu najis itu memang seperti yang disebutkan tadi. Nah, saya juga pernah mendengar dari guru-guru, dan saya juga menonton video dari Buya Yahya, bahwa ikan yang memang ikan sekecil ini yang tidak mungkin untuk dipisah kotorannya, tidak mungkin dipisah untuk kotorannya, seolah kalau kita pisah kotorannya mungkin kita yang kecapean dan tidak mungkin untuk kita pisah. Nah, apabila tidak mungkin untuk kita pisah, maka itu najis tersebut dimaafkan. Tapi kalau sudah ikan asin yang mungkin kita tidak payah lagi untuk memisahkannya, sangat mudah untuk memisahkan kotorannya, maka itu termasuk wajib kita untuk memisahkan najis tersebut, karena itu nanti dianggap najis tersebut al-haram yang kita makan. Nah, begitu juga di hal-hal yang lain. Ini kan pernah terjadi, mungkin bukan hal yang baru, ini masalah najis di kotoran ikan atau najis yang ada di telur. Nah, sering kan kita lihat di telur-telur di orang yang menjual martabak. Nah, telurnya, apakah telur itu wajib dicuci? Apakah harus dicuci telurnya itu? Sebenarnya telur itu tidak harus dicuci. Tapi kita pastikan di telur itu memang tidak ada kotoran taiknya, kotoran-kotoran ayam. Kalau memang ada kotoran ayam kita belah telur tersebut, maka bercampur dengan kotoran itu sudah termasuk najis. Tetapi kalau memang tidak, kita pastikan memang tidak bercampur dengan kotoran, maka telur itu tidak bernajis. Nah, mungkin ini ketika kita lihat dari komentar-komentar video tersebut, banyak sekali seolah-olah yang dikatakan oleh para ustadz-ustadz ini adalah hal yang baru, mereka tidak pernah mendengarnya. Semua seolah-olah yang mereka katakan semuanya haram, kok sekarang semua haram ya. Nah, akan begitu jadi pertanyaan-pertanyaannya. Ini bukan hal yang baru, memang ini masalah fikih, ini sudah lama kita temukan di kitab-kitab fikih. Nah, jadi ada najis yang dimaafkan, ada juga najis yang tidak dimaafkan. Nah, contoh ada sedikit najis atau bangkai cicak, bangkai lalat, itu kan bangkai dan bangkai-bangkai binatang lain. Dari najis itu yang memang bangkai yang dimaafkan, yang tidak bernajis seperti bangkai manusia atau bangkai belalang, itu yang dimaafkan. Nah, bangkai ikan satu lagi itu yang dimaafkan. Selain itu adalah tidak dimaafkan, artinya najis. Nah, boleh terkena di badan, artinya tidak bernajis, tetapi kalau kita bawa ke dalam sholat itu bernajis. Nah, seperti lalat. Nah, tidak boleh kita bawakan ke dalam sholat, misalnya kita taruh di kantong, itu adalah termasuk najis. Nah, sahabat ngaji bareng semuanya, alhamdulillah kita mendengar penjelasan dari Buya Yahya dan penjelasan dari 3 ustadz ini, termasuk Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah sangat bijak dalam masalah ini. Jadi kotoran yang ada dalam ikan asin itu tidak semuanya bernajis. Akan tetapi karena ini adalah benda keras bukan benda cair,
boleh kita langsung memindahkan kotorannya tersebut, berarti ikan tersebut sudah suci dan tidak bernajis lagi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Mungkin banyak kita lihat di warung ada udang, yang udang memang udang besar, tetapi tai udang tersebut tidak dibersihkan atau tidak dibuang. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Makanya haram kita makan apabila najis haram kita makan. Begitu juga di ikan-ikan, yang ikan yang memang mudah untuk dibersihkan tetapi tidak dibersihkan, itu adalah bernajis. Kecuali seperti ikan teri, itu kan sukar atau payah untuk kita memisahkan kotorannya, itu adalah najis yang dimaafkan. Nah, ini perlu kita dalami lagi, terutama bagi kita yang jualan, nah ataupun yang di rumah, perlu kita perhatikan, karena najis ini termasuk apabila yang di kotoran ikan-ikan tersebut yang memang mudah untuk kita pisah kotorannya, kita buang kotorannya, itu termasuk najis. Nah, sama seperti najis misalnya jatuh tai kecap mentega, tidak mesti kita buang menteganya semuanya, tetapi kita pisah seperti penjelasan Ustaz Abdul Somad. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, apalagi masalah najis ini. Semoga bertambah ilmu kita dengan mendengar video ini. Terima kasih setelah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Semoga mereka tahu apa yang kita tahu. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihi marji wal ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.